Nah, buku yang akan saya bahas ini adalah buku yang berjudul On Tyranny atau Tentang Tirani yang ditulis oleh Timothy Snyder. Nah, ini menjadi buku tentang tirani ini itu buku yang sangat tipis. Dia hanya berjumlah 86 halaman saja, tetapi memuat 20 pelajaran yang kita ambil dari abad 20. Nah, penulisnya sendiri ini adalah seorang profesor di Yale University. Dia seorang profesor sejarah. Dia juga seorang dewan pengawas untuk sebuah organisasi NGO penelitian milik Yahudi. Nah, saya tidak akan mungkin membahas 20 pelajaran itu karena barangkali waktunya tidak akan cukup. Jadi saya memilih 10 bagian yang kiranya cukup penting menurut saya, bagaimana supaya kita bisa menangkal jikalau nanti tirani benar-benar terjadi lagi di negara kita. Karena beberapa waktu belakangan ini kita sama-sama tahu proses transisi kekuasaan pemerintahan sipil itu kerap digugat oleh militer ya. Salah satu diantaranya terjadi di Myanmar dan kita sama-sama tahu sampai sekarang orang-orang di sana masih berjuang, masih mengangkat tangan dengan 3 jarinya untuk bagaimana pemerintahan militer ini segera berakhir. Sayangnya, menurut bukunya Edward Luttwak, memang pemerintahan militer inilah yang paling banyak melakukan kudeta dan paling banyak berhasil. Kita bisa ambil contoh juga di Mesir ketika presiden pertama yang dipilih secara demokratis yaitu Mursi, itu dilengsarkan juga sama Fatah al-Sisi. Artinya memang militer ini kalau mau kudeta ya gampang sekali ya, karena perangkatnya ada dan strategi dan cara-caranya juga mereka tahu. Nah, Timothy Snyder ini dia menerangkan 20 hal. Saya mengambil 10 hal saja untuk diterangkan. Yang pertama adalah ketika tirani terjadi di negara kita, maka masyarakat yang paling pertama harus dilakukan yaitu jangan patuh begitu saja. Apa yang dimaksud dengan bagian ini adalah kita tidak boleh patuh terhadap apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang tirani dalam tanda kutip, atau pemerintahan yang menerapkan konsep otoritarianisme dalam menjalankan pemerintahannya. Bagaimana kita melihat pemerintahan itu otoriter atau tidak? Sejauh pemimpinnya atau pemerintahannya itu menjalankan pemerintahan dengan sewenang-wenang. Sewenang-wenang yang paling bisa melakukan kesewenangan itu tentu pemerintahan yang dipimpin seorang diktator. Nah, kalau kita di Indonesia, saya pikir tirani itu belum untuk pemerintahan sekarang belum. Meskipun ada riak-riak yang terjadi di lapangan terkait dengan ketimpangan hukum yang begitu nyata di depan mata. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi salah satu bentuk tirani seperti apa yang digambarkan Timothy dan mengambilnya dari abad 20, karena dia mengambil sejarah abad 20 ini dengan mengambil 3 kelompok besar, yaitu kelompok fasis, Nazi di Jerman, fasis di Italia yang pertama kali menjadi negara fasis di Italia, waktu Benito Mussolini menjadi pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah komunis. Nah, tiga kelompok ini menjadi bahan dari Timothy untuk kemudian menciptakan sebuah 20 pelajaran atau dalam hal ini 20 peringatan kepada kita sekarang supaya bagaimana kita bisa menangkal sistem atau ideologi kepemimpinan seperti Nazi, fasis, dan komunis. Kemudian selain daripada jangan patuh begitu saja atau bahasa sederhananya barangkali kita sebut pembangkangan sosial ya. Ketika tirani itu ada, maka kita bisa melakukan pembangkangan sosial. Baik itu pembangkangan sosial dengan tidak membayar pajak, supaya pemerintahan itu tidak jalan dengan baik. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan negara satu partai. Kalau teman-teman pernah baca bukunya George Orwell yang berjudul 1984, di dalam novel distopia itu, dia menggambarkan bagaimana sebuah pemerintahan atau sebuah negara itu hanya dikendalikan satu partai. Kalau teman-teman dengar adagium Big Brother is watching you, maka itu personifikasi daripada pemerintahan yang satu partai itu, bahwa apapun yang kita lakukan kita akan selalu diawasi, kebebasan ekspresi tidak ada,
kemudian akan ada pengurangan kata-kata di dalam kamus, bahkan bikin sebuah departemen bahasa untuk membuat beberapa kata mengalami penurunan makna atau peorasi. Nah, kalau misalnya kita ke depan menghadapi keadaan di mana ujung-ujungnya akan ada satu partai, dan saya pikir di Indonesia tidak ya, meskipun ada satu partai besar, tapi itu tidak membuat partai-partai lain justru tidak ada. Tetapi di Indonesia yang menghendaki banyak partai ini, saya pikir menjadi tirani ya agak-agaknya susah juga, karena kita masih memiliki banyak oposisi, meskipun satu persatu direcoki dari bawah. Yang paling baru misalnya tentang Partai Demokrat yang diambil alih secara bukan resmi juga ya, karena KLB. Tapi nanti akan dibahas sama Kak Tonton untuk persoalan itu. Intinya adalah hati-hatilah kalau misalnya negara kita ke depan akan menjadi negara satu partai. Seperti misalnya di komunis yang telah runtuh 90 tahun yang lalu, di mana satu partai memang tidak cocok untuk menjadi sebuah pemerintahan di dalam satu negara. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian yang ada di live Zoom kita di sore hari ini, kita sebagai warga negara itu penting kiranya untuk memiliki etika-etika profesional. Etika-etika profesional di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menjaga sikap humanisme global. Humanisme global ini tentu sederhana sekali definisinya, di mana kita mengedepankan sikap kenegaraan kita menjadi seorang humanisme ya, mengedepankan sifat kemanusiaan ketimbang hal-hal yang lain. Nah itu kalau kita misalnya memiliki sifat humanisme itu, maka potensi untuk negara kita menjadi tirani itu tidak ada, karena ada etika profesional yang kita jaga. Terkhusus barangkali bagi kita yang berprofesi atau memiliki predikat sebagai seorang intelektual yang punya pandangan untuk menjaga keseimbangan. Jadi intelektual yang tidak ikut ke dalam kekuasaan, karena mereka lah yang akan tentunya mengontrol dan akan menjadi ujung tombak dari masyarakat awam, bagaimana supaya menjaga kehidupan kita tidak dalam negara yang tirani atau sebuah sistem kepemimpinan yang tirani. Nah, yang menarik ternyata di dalam buku ini yaitu hati-hati terhadap paramiliter. Itu menjadi pembahasan juga. Paramiliter ini adalah sebuah organisasi yang memiliki sayap-sayap militer dalam organisasinya. Bukan militer dalam artian tentara ya, tapi misalnya kayak, saya berikan contoh kayak misalnya Ansor punya Banser, itu paramiliter kalau nggak salah. Kemudian FPI punya Laskar Jihad. Kemudian beberapa organisasi lain pasti memiliki paramiliter. Nah, paramiliter ini menurut Timothy itu cukup berbahaya ya, ketika beberapa orang atau beberapa masyarakat sipil itu menjadi paramiliter atau menjadi mitra militer. Banyak organisasi seperti itu ya. Ketika mereka diperkenalkan untuk misalnya menjadi seorang militer dengan pakaian yang menyerupai militer, maka ini juga sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Karena suatu ketika tirani itu muncul, cukup berbahaya karena semua orang punya senjata. Nah, itulah kenapa di bagian 5 ini berpikirlah bila Anda meski bersenjata. Karena senjata, teringat sebuah cerita ketika genosida terjadi di Jerman, itu banyak orang yang sebenarnya tidak ingin membunuh, cuma karena dia punya senjata dan tahu bahwa bahwa tetangganya itu bukan ras Arya, dia seorang keturunan Yahudi, maka ditembaklah dia padahal tetangganya. Nah, kalau tidak punya senjata pasti tidak akan terjadi itu. Dan selanjutnya adalah percayalah pada kebenaran. Nah, ini sangat penting sekali. Kebenaran bagaimana bisa kita temukan, kita harus perlu cari. Jadi kebenaran bukan sesuatu yang kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi kebenaran yang betul-betul kita harus selidiki. Sekarang kita berada pada situasi yang dimana kita sangat mudah sebenarnya untuk menyelidiki, karena banyak jurnal-jurnal internasional, kita terhubung dengan berita-berita luar negeri. Jadi mudah sekali untuk menyelidiki sebuah kebenaran itu, dalam artian sebuah kebenaran yang tidak melulu harus kita dengar dari
pemerintah. Sayangnya kita diperhadapkan pada situasi proliferasi hoax yang juga menyebar sangat luas ya. Terlebih lagi kita kenal istilah dengan basar-basar politik. Basar-basar politik ini itu juga berbahaya sekali di dalam kehidupan demokrasi kita. Meskipun itu menjadi satu kebebasan ekspresi, tetapi yang menjadi persoalan adalah karena itu yang akan membentuk pola pikir masyarakat umum. Dalam bahasanya Noam Chomsky itulah yang disebut dengan propaganda, dan jangan terjebak di situ. Makanya penting untuk menyelidiki ketika negara sedang carut marut, dan jangan diam, karena diam menurut teman-teman ya, untuk kawan-kawan itu sebuah langkah pengkhianatan. Asik. Kemudian selanjutnya teman-teman, ketika kita mau menghadapi sebuah negara yang condong menjadi sebuah negara tirani, itu belajarlah dari negara lain. Ada yang menarik dari proses pengambil alihan kekuasaan di Turki. Saya lupa tahun berapa, tetapi Presiden Erdogan itu pernah dikudeta secara militer. Sama yang terjadi di Myanmar, sama yang terjadi di Mesir. Tetapi yang menariknya karena kudetanya itu gagal, padahal militer yang lakukan. Menurut Edward Luttwak pasti berhasil kalau militer yang lakukan. Kenapa gagal? Karena masyarakat itu memiliki hubungan yang intens dengan pemimpinnya. Jadi ada rasa apa ya? Masyarakatnya itu yang gagalkan kudeta. Kudeta gagal karena masyarakat ikut serta untuk menghadang tank-tank yang ada di jalanan. Kemudian semua tidak terjadi. Kita inginkan seperti itu di Indonesia kalau misalnya kudeta terjadi. Tapi saya pikir mengingat keadaan kita seperti sekarang ini, barangkali kita setuju-setuju aja kalau ada kudeta. Kemudian yang ke-9, jadilah patriot. Kalau misalnya Anda menjadi orang yang punya keluasan berpikir, punya banyak organisasi, terbiasa dengan pergerakan aktivisme, mengorganisir gerakan, maka jadilah patriot. Dan yang terakhir adalah beranilah. Kalau katanya Pram, berani itu, prinsip itu harga mati yang harus dimiliki oleh seorang. Kemudian yang terakhir teman-teman, bisa next Albert. Kemudian minusnya karena buku ini itu sangat bias barat. Bahkan di bagian akhir itu memang buku ini diperuntukkan untuk masyarakat Amerika sebenarnya, bukan masyarakat umum. Dia diperuntukkan untuk masyarakat Amerika ketika Donald Trump berkuasa di sana menjadi presiden, karena Donald Trump itu dianggap sebagai orang yang akan digadang-gadang menjadi pemimpin yang tiran. Toh pada akhirnya cuma 1 periode saja. Jadi buku ini semacam buku panduan atau buku pegangan masyarakat Amerika supaya tidak terjebak dalam pemerintahan tiran milik Donald Trump. Nah itu sangat biasa mereka sekali, sehingga non-Amerika dalam artian lawan-lawan Amerika digambarkan sebagai pelaku sejarah yang buruk ya, termasuk diantaranya Jerman, Uni Soviet, dan juga Italia. Kemudian minusnya karena ya pembahasan tirani ini bertumpu pada pembahasan tirani politik. Dia tidak membahas pada tirani ekonomi dan sebagainya. Padahal kita sama-sama tahu Amerika juga itu melakukan sebuah tirani, dalam hal ini tirani ekonomi, di mana negara seperti Amerika ini itu kalau misalnya benci sama negara lain itu bisa mengembargo ya, artinya mengembargo ekonominya negara-negara Timur Tengah misalnya, itu bisa dilakukan sama Amerika. Kemudian di PBB juga misalnya Amerika punya hak veto dan sebagainya. Jadi ada privilege yang dimiliki negara Amerika, dan itu menjadi sebuah tirani menurut saya, tirani global, tirani ekonomi global Amerika Serikat. Yang saya pikir itu juga perlu untuk kita kritisi dan perlu untuk kita lawan ya. Karena sejauh pembacaan saya mengenai hegemoni Amerika ya memang sangat parah sekali. Terlepas kita nonton Netflix. Saya pikir itu mohon maaf kalau terlalu banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya kembalikan ke moderator.